Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas review dan presentasi mata kuliah metode penelitian Profesor Asos Hermansyah Andi Wibowo, SEMMM. Judul artikel, pengaruh ukuran perusahaan likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan perbankan PI 2015 sampai dengan 2022, disusun oleh Andi Muhammad Fajrul DKK, Jurnal Jambura Vol 7 nomor 1 2024, dipresentasikan oleh saya Julfa Raudatullah Sonim 312222. Dalam pembiayaan jangka panjang, perusahaan perbankan BUMN mengalami fluktuasi utang. 3. Ukuran perusahaan likuiditas dan profitabilitas juga mempengaruhi struktur modal. Rumusan masalah. Penelitian ini merumuskan permasalahan utama mengenai pengaruh ukuran perusahaan likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan perbankan milik negara. Permasalahan tersebut didasarkan pada fluktuasi utang jangka panjang yang terjadi pada bank-bank BUMN sehingga perlu dianalisis secara parsial dan simultan. Pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap struktur modal perusahaan selama periode 2015 sampai dengan 2022. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan likuiditas dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal? Tujuan penelitian, mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen size, likuiditas, profitabilitas terhadap struktur modal, dan mengetahui pengaruh simultan dari tinjauan pustaka. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, struktur modal adalah perimbangan antara utang dan ekuitas perusahaan dalam pendanaan jangka panjang Rianto 2001. Yang kedua, ukuran perusahaan. Semakin besar aset perusahaan, semakin besar pula kemampuan dan akses perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal Dewi dan Sudiarta 2017. Yang ketiga, hipotesis 1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Yang keempat, likuiditas. Kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas tinggi cenderung mengurangi kebutuhan berutang. Kashmir 2017. Yang kelima, hipotesis 2. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Yang keenam, profitabilitas. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menggunakan dana internal dan menghindari utang. Pecking Order Teori Brigham dan Houston 2009. Metode penelitian. Yang pertama, jenis kuantitatif asosiatif kausal. Yang kedua, populasi BRI, BNI, BTN, Mandiri 2015 sampai 2022. Yang ketiga, data sekunder dari laporan keuangan. Yang keempat, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji T dan FR kuadrat. Regresi linear berganda mengukur pengaruh variabel independen terhadap struktur modal di IR. Uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, VIF kurang dari 10, heteroskedastisitas, uji Gleiser, autokorelasi, Durbin Watson 1806, uji T untuk menguji pengaruh secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, koefisien. Hasil dan pembahasan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, artinya semakin besar perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan menggunakan dana eksternal. Hal ini sejalan dengan teori pecking order dan diduga oleh penelitian sebelumnya Widianti dan Andayani 2015. Likuiditas LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. LDR yang tinggi tidak selalu berdampak langsung pada DIR karena strategi pendanaan bank berbeda-beda. Hasil ini sesuai dengan penelitian Andayani dan Suwardana 2018. Profitabilitas ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Semakin tinggi laba, semakin kecil ketergantungan pada utang. Hal ini mendukung teori pecking order dan temuan Brigham dan Houston 2011. Secara simultan, ukuran perusahaan likuiditas dan profitabilitas bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Nilai Vitung 40.578 lebih dari flat table 293 dan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Koefisien determinasi R kuadrat, nilai R kuadrat sebesar 0,813 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 81,3% variasi struktur modal dan sistem
Gartner's Office Model. Gartner's Office digunakan untuk mengetahui seberapa baik model regresi yang dibuat dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang pertama, koefisien determinasi R kuadrat, nilainya 0,813, artinya 81,3%. Perubahan struktur modal di IR dapat dijelaskan oleh 3 faktor utama, yaitu yang ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas, sementara sisanya 18,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam model ini. Yang kedua, uji F simultan. Nilai F yang dihitung sebesar 40.578, lebih besar dari batas minimum Fataba 293 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Ini berarti secara bersama-sama simultan. Ketiga variabel tersebut memang berpengaruh. Model ini memastikan hasil model tidak bias. Normalitas. Data berdistribusi normal karena nilai SIG 0,200 lebih dari 0,05. Multikolinearitas. Tidak ada masalah antar variabel. Semua nilai VIF di bawah 10. Contoh size 1487. Heteroskedastisitas. Tidak ada pole error yang menyimpang karena nilai uji Gletser 0,05. Autokorelasi. Tidak ada hubungan antara error karena nilai Durbin-Watson 1806 berada dalam batas aman antara 1650 dan kesimpulan dan saran. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal karena perusahaan besar cenderung lebih mampu mengakses dana eksternal. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal karena strategi dan kebijakan perbankan dalam mengelola likuiditas sangat bervariasi. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, menunjukkan perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung menghindari utang. Secara simultan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Kontribusi modal sebesar 81,3%. Saran yang pertama, untuk manajemen perbankan disarankan untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan aset serta mempertimbangkan struktur modal yang tepat sesuai dengan tingkat profitabilitas. Yang kedua, untuk per investor, ukuran perusahaan dan profitabilitas dapat dijadikan sebagai indikator penting dalam mengevaluasi risiko keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain seperti struktur kepemilikan, risiko bisnis, serta mempertimbangkan kondisi makroekonomi untuk memperluas cakupan analisis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.